Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPS tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Yuk kita langsung mulai saja. Dataran rendah merupakan salah satu bentuk bentang alam. Selain dataran rendah, bentang alam di Indonesia terdiri atas pegunungan, dataran tinggi, gunung, dan lautan. Setiap bentang alam memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan ekonomi. Berikut kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan bentang alam yang ada. Yang pertama, ada pertanian dan peternakan. Daerah pegunungan biasanya memiliki tanah yang subur dan udara yang segar. Tanah yang subur dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat di daerah pegunungan berprofesi sebagai petani. Selain bertani, masyarakat di pegunungan juga berternak hewan loh. Hasil pertanian dan peternakan biasanya dijual atau dikonsumsi oleh petani itu sendiri. Yang kedua, ada perikanan. Perikanan di Indonesia umumnya dilakukan di perairan asin, perairan payau, dan perairan tawar. Perairan asin terdiri atas lautan. Perairan payau berupa tambak di daerah pesisir yang perairannya merupakan campuran air asin dan air tawar. Perairan tawar terdiri atas sungai, waduk, empang, danau, dan rawa. Banyak sumber daya alam perairan yang dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomi masyarakat. Contoh perikanan air asin yaitu ikan tuna, ikan tongkol, rumput laut, garam, dan lainnya. Contoh perikanan air tawar yaitu ikan mas, ikan lele, dan ikan gurami. Contoh perikanan air payau yaitu ikan bandeng, ikan kerapu, ikan patin, ikan kakap, dan lainnya. Yang ketiga, yaitu kehutanan. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memanfaatkan kayu dari hutan untuk membangun rumah, membangun kayu bakar, dan membuat industri peralatan rumah tangga. Yang keempat, ada pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan menggali dan memanfaatkan hasil logam dan non-logam yang terkandung di bumi, seperti emas, perak, tembaga, aluminium, minyak bumi, dan batu bara. Hasil pertambangan ini banyak dimanfaatkan untuk membuat perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan bahan bakar. Selanjutnya, ada perindustrian. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang siap pakai. Kegiatan industri banyak terdapat di dataran rendah. Jenis-jenis industri yang bermunculan diantaranya adalah industri kecil, sedang, dan besar. Selanjutnya ada perdagangan. Perdagangan di Indonesia tidak hanya mencakup wilayah Indonesia saja, tetapi mencakup seluruh dunia. Kegiatan perdagangan antar negara disebut kegiatan ekspor dan impor. Berikut ini adalah artikel jenis usaha di Pulau Bali. Yuk sama-sama kita baca terlebih dahulu. Jenis usaha di Pulau Bali. Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang banyak dikunjungi wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Keindahan alam di Pulau Bali menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke sana. Jenis usaha yang berkembang pesat di wilayah tersebut adalah di bidang pariwisata. Berkembangnya pariwisata di sana memberikan peluang bagi masyarakat Bali untuk membuka usaha. Salah satunya adalah usaha jasa, seperti jasa penginapan, jasa penyedia pemandu wisata, jasa penyewaan transportasi, dan jasa penyewaan perlengkapan menyelam. Selain keindahan alamnya, kebudayaan Bali juga menjadi daya tarik para wisatawan.
Mereka senang menikmati tarian-tarian tradisional Bali seperti tari kecak yang disuguhkan oleh para penari. Selain itu, sektor perdagangan juga berkembang pesat di sana. Contohnya perdagangan makanan, pedagang kerajinan tangan, dan pedagang cenderamata. Dari semua kegiatan usaha tersebut, masyarakat Bali dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis usaha lain yang ada di lingkungan sekitar kalian, yuk kita lakukan kegiatan wawancara. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang-orang di lingkungan sekitar kalian tentang usaha yang mereka kerjakan. Carilah informasi berikut ini ya. Yang pertama, jenis-jenis usaha ekonomi yang mereka lakukan, hasil usahanya, keuntungan yang didapat, dan kesulitan yang dialami. Buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu tanyakan, minimal 5 pertanyaan. Contoh daftar pertanyaan. Nama narasumber, lalu kita bisa tulis pekerjaannya. Yang kita bisa tanyakan, pekerjaan Bapak dan Ibu apa? Yang kedua, bagaimana awal memulai usaha? Yang ketiga, kesulitan atau pengalaman pahit apa yang Bapak atau Ibu alami dalam menjalankan usaha? Yang keempat, keuntungan yang didapat. Yang kelima, berapa omset yang didapat? Kalian bisa membuat pertanyaan lain yang menurut kalian lebih mudah atau lebih gampang untuk kalian tanyakan kepada narasumber. Lalu, ajukan pertanyaan dengan kalimat sopan dan santun. Jangan lupa mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Catatlah hasil wawancara tersebut. Kemudian, buatlah sebuah laporan kegiatan atau ringkasan secara sederhana. Jangan lupa dikumpulkannya minggu depan ya, saat pelajaran IPS selanjutnya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.